Dan gue juga ada kesaksian, ini tuh baru gue alamin sekitar 2 minggu yang lalu gitu lah. Kan gue kan pulang dari tempat gue kerja kan, coffee shop. Singkat cerita, pas-pasan gue pulang, Tuhan ingetin gue buat pesen es batu gitu kan. Terus gue telepon lah ke tempat yang jual es batu. Waktu gue telepon, setelah gue udah telepon, Tuhan tuh bilang, coba deh tanya, bisa gak anterin es batunya itu sebelum jam 11. Nah gue pikir kan, ngapain pagi-pagi banget gitu kan, biasa coffee shop gue tuh masih sepi gitu loh pagi. Singkat cerita gue tanya, terus kata yang jual ini gini, sorry kak, kita cuman bisa antar di jam 2 dan jam 3. Ya sudah, gue jawab oke gitu kan. Singkat cerita besokannya gue kerja, dan tumben juga nih gue ke cafe itu jam 9. Gue dateng, gue beres-beres sampai jam 10 lewat. Ada sekitar 3 orang gitu kan datang. Terus dia order, pas waktu gue buka tempat esnya itu cuman cukup buat 4 gelas gitu guys. Nah gue langsung deg-deg dong. Gue langsung kayak enggak, optimis aja, pasti ada, cuman ntar nih. Nah waktu gue ngomong gitu, datang lagi guys 9 orang. Gue panik lah, gue kayak langsung, Tuhan ini gimana ya. Gue takut gitu loh. Takutnya kalau misalnya gue bilang esnya habis, gue takut mereka tuh langsung kayak pada pergi gitu kan. Terus yang kocaknya kan mereka datang jam setengah 11, mereka tuh kayak masih belum pesen gitu loh. Terus kayak gue kayak berpikiran, ya udahlah, mungkin mereka cuma pengen kayak cuman buat duduk doang gitu loh. Tapi enggak, waktu mereka mau pesen tiba-tiba tuh kayak ada suara, kak es batu ya, di samping pintu. Waktu gue buka, tukang es batu. Terus gue nanya dong, pak tumben banget pak pagi. Iya kak, saya tuh lagi nyasar tadi. Ya udah deh, gue langsung kayak berasa pas gue lihat jamnya guys, tepat di jam 11. Kalian pikir betapa dahsyatnya nih bokap gue yang di surga, betapa hebatnya Allah kita. Tepat pada waktunya guys, di saat 9 orang itu pengen order minuman, es batu dateng. Gue langsung kayak berasa, gila Tuhan, thank you banget. Paham gak sih? Kayak gini loh, kalau di saat itu es batunya telat datangnya, gue kan bingung ya, gue mau ngomong apa. Gue kan takut ya, kayak bilang, iya kak maaf ya esnya habis. Kan gak mungkin guys. Kalau di saat itu gue bilang gitu, gue bisa diomelin bos gue juga gitu loh. Tapi di saat itu pas Tuhan tolong lagi. Dan itu tuh bikin gue tuh kayak makin belajar gini loh, pertolongan Tuhan itu tepat banget. Even sometimes kita tuh kayak merasa, gila ya Tuhan lu nolonginnya kayak emang sih tepat, cuman tuh kayak bikin dak-dik ngerti gak sih? Itu yang bikin gue kayak wow. Tapi tetap tolong kok, Tuhan always tolong. Tuhan gak pernah yang namanya tinggalin kita. Even kita tiap hari itu masih buat salah, even kita tiap hari itu bohong sama orang, kita ini kita itu. Tapi kalau kita sayang dengan ortu kita di rumah nih, kalau gue pasti akan takut buat bohong. Kenapa? Kalau di saat dia tahu gue bohong nih, anaknya bohong, dia tuh pasti akan kayak berasa, ya anakku bohong lagi, ya anakku gini lagi. Tapi yang dia benci itu kesalahan yang kita buat, tapi dia sayang sama kitanya. Paham gak sih? Contoh kayak pas itu gue sempat buat salah gitu kan ke bokap gue. Gue inget banget perkataan dia gini, kesel papa sama apa yang kayak apa yang kamu buat gitu loh. Tapi dia nggak benci dengan gue. Karena apa? Gue tetap anaknya, gue tetap satu darah dengan dia gitu loh. Itu sama aja tuh sama kayak Bapak kita yang di surga gitu loh. Allah kita yang di surga nih guys ya,
penyayang banget, penyayang, pengasih, sabar, murah, the best dah. Nggak ada orang itu yang bisa ngalahin dia deh, seriusan deh. Yang dia benci itu apapun yang kita buat kayak bohong segala macam, tapi dia nggak benci dengan anaknya gitu loh. Itu sih yang mau gue sharing ke kalian. Even mungkin sekarang kalian lagi kayak merasa jauh dengan Tuhan, kalian lagi sebel, percaya deh Tuhan gak jauh sama kalian guys. Even kita tuh lagi empet-empetnya nih baca Alkitab ini itu, Tuhan tetap peduli, Tuhan tetap take care kita, Tuhan tetap pegang hidup kita. Cukup kalian berdoa, minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti akan peluk kalian dengan kasih, peluk kalian dengan hatinya yang besar banget deh, serius deh. Gue makin hari ya guys kayak mikir kayak kok Tuhan hebat ya, makin hari cinta dia ke setiap anak-anaknya tuh makin besar. Dan ya gue sharing kayak gini bukan berarti gue suci, gue nggak pernah bohong lagi, gue nggak pernah berbuat dosa. No, I'm still human. Gue masih sering buat dosa, mungkin entah itu yang disengaja ataupun enggak. Tapi balik lagi, until now, sampai hari ini Tuhan nggak pernah tinggalin gue sedetik pun. Dan gue setiap kali kalau gue merasa gue make something yang wrong, gue pasti akan berdoa dan gue akan minta ampun. Sama kayak misalnya gue lagi bohong dengan orang tua gue, ya gue minta ampun ke mereka, Pa, maaf ya, bohong kemarin karena ini bla bla bla. Itu aja sih guys, intinya perlakukan Bapa kita yang di surga itu seperti apa yang kita ingin ke ortu kita gitu loh. Sayang sama dia, tiap hari kita ajak dia ngobrol, kita curhat ke dia. Gue ya guys, apapun itu pasti gue cerita. Entah gue lagi deket sama cowok, entah gue lagi patah hati, gue lagi butuh duit, gue lagi gak ada duit, gue lagi senang, gue lagi happy, gue mau nangis, pasti gue akan cerita gitu. Tuhan pasti denger kok, percaya sama gue. Dan ya itu aja sih yang mau gue sharingin. Atau mungkin kalian sebagian pengen sharing atau kalian pengen tanya, tinggal DM aja di Instagramnya Next Level, chat aja langsung. Dan gue harap apa yang gue bagiin itu tuh dapat memberkati setiap kalian yang denger ya. Dan have a nice day, God bless you, and Jesus love you.